Halida Hatta masih merawat dengan baik ruang kerja ayahnya. Putri bungsu proklamator ini berusia 6 bulan saat Bung Hatta menulis surat pengunduran diri sebagai wakil presiden. Tapi dari setidaknya 10.000 koleksi buku ini, Halida menyelami relung-relung pemikiran sang ayah. Setelah mundur dan menjadi warga negara biasa, rumah ini sering didatangi para tokoh untuk berdiskusi. Tapi bersama dengan mereka, pemerintah juga mengirim mata-mata. Tokoh-tokoh politik banyak datang ke sini dan setiap duta besar yang baru datang itu datang ke rumah ini untuk belajar kenal, ya, atau tokoh-tokoh seperti para duta besar yang akan berangkat pulang juga pamitan di sini, atau Bung Hatta diundang kepada resepsi-resepsi di kedutaan. Dan di dalam tahun 60-an di depan rumah ini juga dipasang orang-orang untuk melihat tokoh-tokoh siapa yang datang dan duta besar mana saja yang datang, lalu mereka dipanggil ke istana untuk tidak boleh mengunjungi Bung Hatta. Tak hanya itu, Presiden Soekarno juga mencekal bekas wakilnya bepergian ke luar negeri, bahkan untuk sekedar menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sehingga pernah juga waktu itu dilarang untuk pergi menghadiri konferensi internasional koperasi di Hamburg atau di mana sebetulnya Bung Hatta bisa menjadi pembicara di situ dalam tingkat konferensi dunia mengenai koperasi. Tapi Menteri Luar Negeri ketika itu melarang Bung Hatta untuk berangkat ke luar negeri. Jadi seperti jadi tahanan kota. Cerita ini tentu tak ada di buku-buku pelajaran sekolah. Yang ada kisah patriotik tentang kekuatan Dwi Tunggal sebagai proklamator dan bapak pendiri bangsa. Tapi kisah Soekarno-Hatta tak melulu mengenai patriotisme, kenegarawanan, dan persahabatan. Kisah Soekarno-Hatta adalah juga kisah tentang pertentangan, pertengkaran, dan benturan pemikiran akibat pilihan-pilihan politik dan ideologi. Memang orang ini dua-duanya tokoh besar dan unik. Mereka berkawan sejak tahun 20-an. Proses pembentukan PNI juga ada interaksi antara mereka, antara Soekarno di Indonesia dan Hatta di negeri Belanda sebagai mahasiswa, tapi sebagai pemimpin pergerakan mereka berkomunikasi, dan nanti hasil daripada komunikasinya itu adalah dalam bentuk organisasi politik PNI. 4 Juli 1927, Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Bung Hatta saat itu masih sekolah di Belanda dan tergabung dalam Perhimpunan Indonesia. Ia ingin masuk PNI bila kelak kembali ke tanah air. Tapi 2 tahun kemudian, Bung Karno ditahan pemerintah kolonial karena aktivitas politiknya. Ketika Soekarno ditangkap, lalu PNI mau dibubarkan, Bung Hatta nggak setuju, masa hanya karena pemimpinnya ditangkap maka kemudian partainya dibubarkan. Keduanya sebenarnya sama-sama menganut garis politik non-kooperatif, di mana kemerdekaan harus direbut dengan kekuatan sendiri dan menolak bekerja sama dengan Belanda. Bung Hatta pernah diadili di Belanda karena dianggap menghasut agar memberontak. Ia dituntut hukuman 3 tahun penjara pada 1928. Tapi ia dibebaskan setelah pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Merdeka. Bung Karno di Batavia punya andil menggalang dukungan dan dana agar Bung Hatta dan kawan-kawan mahasiswa dibebaskan. Padahal mereka belum saling kenal dan belum pernah bertemu. Soekarno sendiri kemudian juga ditahan di penjara Bancai dan Sukamiskin, Bandung. Pleidoinya terkenal dengan judul Indonesia Menggugat. Tapi hakim tetap memvonis 4 tahun meski hanya dijalani separuhnya. Melalui artikel-artikelnya, Bung Hatta juga membela Bung Karno dan PNI dari teror dan intimidasi polisi-polisi Belanda.
Menurut Hatta, PNI harus menjadi partai kader melalui program pendidikan dan tak hanya mengandalkan militansi serta pesona Bung Karno. Kritik yang dilontarkan dari negeri Belanda itu belakangan memperlebar jurang antara kelompok nasionalis di tanah air dan kalangan intelektual yang sedang sekolah di Belanda. Bung Karno belakangan bahkan menjuluki Hatta sebagai pedantik, yakni orang yang suka menonjolkan keilmuannya, terlalu teoritis dan berkiblat ke barat. Kan harus diingat, Bung Hatta ini kan seorang didikan Belanda. Latar belakang pendidikannya ekonom dari Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam. Sebaliknya Bung Karno adalah seorang insinyur yang sekarang menjadi ITB dan belum pernah keluar negeri. Jadi ini juga satu cara pandang yang berbeda kan. Bung Karno itu mengenal ide-ide barat dari membaca literatur dan memang sangat kuat membaca. Saya kira tidak, karena apa? Karena Soekarno memang mempunyai menempuh pendidikan di Indonesia, di Pulau Jawa, tetapi juga pendidikan yang diberikan oleh orang Belanda gitu. Tetapi juga kita tahu bahwa Soekarno banyak sekali membaca buku-buku yang terbitan asing. Kemudian Bung Hatta sendiri di dalam ekonomi juga lebih banyak mengikuti ekonomi yang bukan seperti Bung Karno ya. Kalau Bung Karno itu kan selalu berbasis dengan seperti marhaen, rakyat kecil. Tapi kepentingan yang lebih besar untuk merdeka akhirnya menyatukan mereka. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ketika Hatta mengajukan pengunduran diri untuk pertama kalinya, itu orang tidak ada yang tahu. Rahmawati yang kini mengelola Universitas Bung Karno, siang itu tengah memimpin latihan pementasan Mahaguru yang merekonstruksi peran Soekarno dalam sejarah. Ia bertindak sebagai produser. Bung Karno sendiri tidak boleh dikata tidak menghendaki liberalisme di dalam alam demokrasi. Nah, Bung Hatta sampai kepada titik pada waktu dia mengeluarkan maklumat X. Nah, disitulah terjadi sehingga demokrasi di Indonesia itu menjadi carut marut, partai-partai luar biasa banyaknya, dan ya seperti kita ketahui pada saat itu sangat tidak kondusif suasananya. Yang disebut Rahmawati dengan maklumat X adalah keputusan Bung Hatta yang dibuat pada 3 November 1945 yang mendorong terbentuknya partai-partai politik dan dijanjikan pemilihan umum pada 1946. Keputusan ini disebut-sebut untuk menjegal sebuah rencana Bung Karno. Bung Karno ingin mendirikan satu partai pelopor, jadi partainya partai negara, tidak ada partai lain, supaya bisa mengatur negara Republik Indonesia baru lahir itu dengan mudah, dengan ada satu partai, ya tidak terlalu banyak. Nah, Bung Hatta yang konon katanya mendapatkan bisik-bisik dari Syahrir itu merespons keinginannya Bung Karno dengan cepat-cepat mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor X November 1945. Di situ dibukalah keran kebebasan demokrasi. Jadi setiap perkumpulan orang boleh mendirikan partai politik. Bung Hatta memang anti komunis, juga fasisme. Gagasan partai tunggal cukup mengkhawatirkannya.
Tapi belakangan, sistem multipartai ini menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Sistem pemerintahan berubah dari presidensil ke parlementer dengan munculnya Perdana Menteri pertama, Sultan Syahrir. Ketika itu Soekarno mungkin dalam hatinya tidak setuju ya. Tetapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa apa yang dilakukan Hatta ini adalah memperlihatkan ke dunia internasional bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang demokratis. Ketika sudah merasa aman, sudah tidak diganggu-gugat dari luar, tahu-tahu yang diberlakukan adalah presiden dan wakil presiden secara lambang-lambang negara saja. Di situ terlalu cepat masuk demokrasi parlementer. Bung Hatta nggak happy kok di dalam itu. Di tahun-tahun tersebut, antara 1950 sampai 1955, Bung Hatta yang memiliki konsep-konsep pembangunan ekonomi merasa tak dapat berbuat apa-apa sebab kebijakan berada di tangan elit-elit parpol yang sering terlibat konflik politik. Bagi Bung Hatta, revolusi sudah selesai dan saatnya melakukan pembangunan. Dan model yang paling efektif adalah sistem presidensil, karena sebagai negara baru diperlukan kepemimpinan yang lebih stabil dan kuat untuk membangun. Itu tak bisa dilakukan oleh kabinet yang jatuh bangun karena Perdana Menterinya berganti-ganti. Banyak perbaikan yang Bung Hatta bisa lakukan tetapi tidak mempunyai portofolio sebagai wakil presiden. Hanya sebagai pemimpin yang datang ke daerah yang nanti dia harus mengatakan kepada departemen-departemen terkait, sedangkan di dalam kabinet itu departemen ini dikuasai oleh partai apa, departemen ini oleh partai apa. Sulit. Sementara bagi Bung Karno, instabilitas politik adalah konsekuensi dari revolusi yang belum selesai. Bagi Bung Hatta, revolusi itu sudah selesai. Dalam arti kata, kita tidak lagi menghadapi penjajah, kita tidak memerlukan lagi bentuk revolusi fisik, tapi kita memerlukan pembangunan ekonomi. Sementara Bung Karno mengatakan revolusi belum selesai. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Jadi belum selesainya, menurut Bung Karno, itu kemerdekaan itu hanya sebagai jembatan menuju adil makmur, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan ikut menciptakan dunia yang adil beradab. Kalau itu belum tercapai, revolusinya belum tercapai. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Bagaimana revolusi yang demikian ini mau dimandakan dengan kata bahwa revolusi sudah selesai? Bagaimana revolusi demikian ini dapat dijalankan terus tanpa romantik, tanpa dinamik, tanpa dialektik? Pendidikan, kesehatan, itu dulu. Karena kita toh secara yuridis kita sudah menang di dunia internasional dan secara nasional pasti kepemimpinan Soekarno-Hatta bisa memberikan suatu solusi kepada masyarakat. Tetapi kalau porsi-porsi itu adalah seakan-akan kita masih harus berperang terus, apakah berperang di dalam atau berperang mencari musuh di luar, ya kapan kita membangunnya. Polemik ini tak kunjung usai. Pada 1955, Bung Hatta menyatakan setelah pemilihan umum dan DPR terbentuk, ia akan mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Tapi niat itu baru benar-benar dilaksanakan pada Juli 1956 melalui surat kepada Ketua DPR. Presiden Soekarno dan anggota DPR berkali-kali membujuk putra Minangkabau ini. Ada kepentingan dari Bung Karno untuk mempertahankan Bung Hatta sebagai representasi orang luar Jawa di dalam kekuasaan. Jadi ada semacam tarik ulur kekuatan pada waktu itu. Tapi Hatta bergeming. 1 Desember 1956, resmilah proklamator ini meletakkan jabatan wakil presiden dan menjadi warga negara biasa.
pada tahun 55 sampai dengan 56 itu tidak ada tahu orang yang pasti alasan kenapa Bung Hatta mengundurkan diri. Karena tadi desas-desus saja. Desas-desus tentang alasan mundurnya Bung Hatta menjadi gamblang ketika pada tahun 1960 ia menulis sebuah risalah berjudul Demokrasi Kita. Tahun 1959 adalah tahun penemuan kembali revolusi. Tahun 1559 adalah tahun 5 Juli 1959 atau 4 tahun setelah Bung Hatta mundur, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden sebagai tanda dimulainya era demokrasi terpimpin. Masuklah sama sekali dalam revolusi lagi. Pakailah Undang-Undang Dasar 45 itu sama sekali sebagai alat perjuangan. Kibarkanlah sama sekali benderanya demokrasi terpimpin. Setahun setelah itu, majalah Panji Masyarakat menerbitkan tulisan Bung Hatta yang berjudul Demokrasi Kita. Artikel itu mengkritik Presiden Soekarno yang membentuk sendiri kabinet, padahal masih dalam sistem parlementer yang dipimpin Perdana Menteri sesuai UUDS 1950. Hatta juga mengkritik Presiden Soekarno karena membubarkan Badan Konstituante yang dipilih rakyat sebelum konstitusi yang baru selesai. Presiden Soekarno juga dianggap melakukan kudeta karena sebagai kepala pemerintahan, ia membubarkan DPR dan menyusun DPR baru yang anggotanya ditunjuk sendiri. Sementara itu, tentara mulai tidak profesional karena dilibatkan dalam berbagai urusan di luar pertahanan eksternal. Dalam artikel itu, Hatta menyandingkan Soekarno dengan Mephistopheles, seorang tokoh fiksi karya Goethe. Mephistopheles adalah sosok yang selalu berniat buruk, tapi yang terjadi adalah hal-hal yang baik. Sedangkan Soekarno justru sebaliknya. Di mata Hatta, Soekarno selalu punya niat baik, tapi langkah-langkah yang diambil selalu bertentangan dari tujuannya. Tapi yang lebih penting, dalam artikel itulah teka-teki pecahnya Dwi Tunggal akhirnya terjawab. Terdapat setidaknya 8 akumulasi kekecewaan Bung Hatta yang ia rasakan sejak menjadi wakil presiden antara tahun 1945 hingga 1955. Pertama, sistem pemerintahan menjadi ultrademokratis karena sistem presidensil diganti sistem parlementer seperti di Eropa Barat. Dwi Tunggal Soekarno-Hatta hanya menjadi simbol negara belaka dan tak efektif mengontrol jalannya pemerintahan. Menteri-menteri bertindak sendiri-sendiri demi kepentingan partai. Pegawai dan jabatan-jabatan publik dipenuhi orang-orang yang loyal kepada partai dan bukan kalangan profesional. Pembangunan tidak berjalan karena konflik politik antar golongan yang tak berkesudahan. Otonomi daerah dengan kewenangan mengurus keuangan sendiri tak kunjung dilaksanakan dan menimbulkan pergolakan di daerah. Partai Komunis Indonesia atau PKI terlalu diuntungkan. Dan terakhir, Bung Hatta tidak setuju dengan demokrasi terpimpin yang digagas Bung Karno. Di masa itu juga ada keinginan dari orang-orang yang terlibat PRRI, dari kalangan tokoh-tokoh yang terlibat itu untuk mengajak Hatta untuk ikut bergabung gitu. Tapi Hatta mengatakan bahwa dia menolak. Hatta mengatakan bahwa dia berbeda pendapat dengan Bung Karno, tapi persoalan itu tidak bisa diselesaikan dengan pemberontakan gitu. Tapi sikap itu tak melunakkan reaksi Soekarno kepada bekas sahabatnya, pemimpin majalah Panji Masyarakat yang memuat artikel Bung Hatta, Buya Hamka,
menulis kesaksiannya 6 tahun kemudian. Rumah ini akan selalu menjadi saksi masa-masa di mana Hatta menjalani hari-harinya sebagai oposisi bagi sahabatnya sendiri.